Pembahasan tape singkong dan colenak. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu 1. Asifa Azfakalis, 2. Desi Alfiana, 3. Hektor Kalam Rekonan, 4. Himam Bashiran, 5. Maryam, 6. Muhammad Putra Gusti Mahendra, dan yang ketujuh, Rachel Jessica Grisela. Tujuan kami melaksanakan praktikum ini adalah 1. Mengetahui proses pembuatan dan proses fermentasi pada tape singkong. Yang kedua, mendeskripsikan langkah-langkah proses pembuatan tape singkong. Yang ketiga, mengetahui peranan organisme Saccharomyces cerevisiae dalam peragian. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini adalah untuk alatnya 1. Kukusan listrik, 2. baskom, 3. sendok, 4 garpu, 5 pisau, 6 talenan, 7 piring plastik, dan yang ke-8 wadah. Untuk bahannya, yang pertama ada 2 buah singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih, 2 daun pisang yang sudah dibersihkan, 3 ragi tape secukupnya yang sudah dihaluskan, dan yang keempat air secukupnya. Langkah pertama, cuci bersih 2 buah singkong yang sudah dikupas. Langkah selanjutnya, pindahkan singkong yang sudah dipotong-potong ke dalam kukusan listrik. Tunggu sekitar 30 menit sampai singkong masak. Siapkan wadah untuk fermentasi dan alaskan dengan daun pisang yang sudah dibersihkan. Setelah ditunggu 30 menit, tusuk singkong menggunakan garpu untuk mengetahui tingkat kematangannya. Lanjut, setelah singkongnya matang, kita dinginkan dulu. Haluskan 5 keping ragi dan taburkan di atas singkong. Dalam wadah yang bawahnya sudah dilapisi daun pisang. Tunggu fermentasi selama 2-3 hari. Kemudian, dari hasil uji coba pembuatan tape singkong yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa pembuatan tape termasuk ke dalam bioteknologi konvensional atau tradisional, karena masih menggunakan cara-cara yang terbatas atau sederhana. Pada proses pembuatan tape singkong, jamur ragi atau Saccharomyces cerevisiae memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Jamur tersebut akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat dari singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis setelah matang, meskipun tidak ditambahkan gula sebelumnya. Fermentasi yang terjadi pada tape singkong terjadi selama 2-3 hari. Selain itu juga, dalam proses pembuatan tape ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi tersebut berlangsung secara sempurna. Selama proses fermentasi tidak memerlukan oksigen. Oleh karena itulah, proses fermentasi pada singkong harus tertutup rapat. Lamanya proses fermentasi juga memengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Kegagalan dalam pembuatan tape biasanya dikarenakan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Makanan tradisional ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Di Jawa Barat dan Banten, tape singkong dikenal sebagai peyem. Peyem ini adalah makanan khas yang mempunyai rasa manis, sedikit asam, dan sedikit beraroma alkohol, terbuat dari singkong melalui proses fermentasi tadi. Kemudian, kami membuat makanan fungsional yang berbahan dasar tape singkong tadi. Kami membuat colenak. Mungkin sebagian besar dari kalian masih belum tahu apa itu colenak. Colenak adalah makanan sederhana berbahan dasar tape singkong yang kemudian dipanggang atau dibakar. Colenak yang sudah dibakar disajikan dengan pelengkap berupa parutan kelapa yang kemudian disiram dengan menggunakan gula Jawa cair. Nama colenak sendiri itu berasal dari
paduan antara dua suku kata masyarakat Sunda, yakni dicocol enak. Maka dari itu makanan ini dinamakan colenak karena cara makannya dicocol dengan saus gula tadi. Nah, kalian tahu nggak kalau colenak itu sudah ada sejak tahun 1930. Makanan berbahan dasar tape singkong ini pertama kali diperkenalkan oleh Aki Murdi, seorang putra daerah Bandung pada tahun 1930. Aki Murdi berjualan jajanan peyem dengan gula merah racikannya itu di pinggir Jalan Ahmad Yani, Cicadas, nomor 733, Bandung. Resep colenak Aki Murdi ini telah diwariskan selama 3 generasi dan kini tempat berjualan Aki Murdi menjadi sebuah toko besar bernama Colenak Murdi Putra. Di Bandung sendiri, Colenak Murdi Putra sudah memiliki beberapa cabang, dan resepnya pun sudah dikembangkan menjadi beberapa varian rasa, antara lain seperti rasa durian dan rasa nangka.